Apakah Anda bosan menjalani kehidupan? Apakah Anda bosan setiap Anda keluar rumah Anda kena begal? Tenang, saya memiliki solusinya untuk Anda. Kini ada TSSD, senjata paling mematikan. Yap, betul, ini bukan untuk membunuh begal, tapi ini difungsikan untuk membunuh Anda sendiri, biar Anda tidak masuk penjara, dan Anda matinya nggak kesakitan dicelurit begal. Welcome back again bersama Adam Hardika di Astrologi, di mana kita hari ini akan membahas sesuatu hal yang sedikit sensitif ya. Karena ini sebenarnya saya juga nggak ngerti apa akar permasalahannya. Saya juga tidak mengerti ini, tapi ini sangat viral sekali di sosial media, dan saya kemarin bikin voting beberapa hari yang lalu di Instagram. Apakah kalian berminat untuk mendengar bacotan saya tentang kasus kali ini? Oke, langsung aja. Jadi sekarang gue bakal browsing dulu, karena kalau kita main bacot itu nanti nggak ada dasarnya ya. Nanti jatuhnya saya debat kusir. Saya bukan coki muslim. Jadi kita browsing dulu. Di penjara karena membunuh begal. Nah, biar gue bacain artikelnya. Ini dari suara.com. Tidak pantas dipenjara karena membunuh begal yang menyerangnya. Amak Santi, itu namanya kali ya. Kalau saya mati, siapa yang mau bertanggung jawab? Betul, Bapak. 100 buat Bapak, 1 poin buat si bapaknya, 0 buat itulah ya, Anda tahu. Sebenarnya gue tuh udah takut ngebahas-bahas kayak gini. Makin kesini tuh makin susah dikritik gitu. Makin kalau kita ngebahas sedikit aja, nyenggol sedikit aja, itu kita yang masuk penjara anjir gitu. Jadi di sini gue nggak ada maksud apa-apa ya, main aman. Main aman. Gue pun nggak ngerti soalnya ini permasalahannya apa. Gue bakal baca artikel aja dan nanti kita menarik sebuah kesimpulan. Oke. Murtade alias Amak Sinta merasa dirinya tidak pantas mendekam di penjara karena tindakan untuk menyelamatkan diri ketika diserang pelaku begal. Amak Santi kini berstatus tersangka karena membunuh 2 dari 4 pelaku begal yang menyerangnya. Kalau buat yang belum tahu, mungkin udah pada tahu semua ya. Ini ada kasus si bapak ini, dia dibegal sama 4 orang. Nah, kebenaran gitu ya. Mungkin si bapak ini nggak tahu ahli bela diri, nggak tahu Wing Chun, nggak tahu anggota Mortal Kombat ya, gue juga nggak tahu ya. Alih-alih dibunuh sama begal, nah ini malah si bapaknya yang membunuh begal tersebut gitu. Kok bisa 4 orang lawan si bapak ini menang gitu. OP aja ini. Kalau dijadiin hero Mobile Legend bagus ini kayaknya ya, si bapaknya nih. Tapi kasihan bapaknya malah jadi di penjara karena ngebunuh 2 dari 4 begal tersebut. Setelah sempat ditahan karena kasus tersebut, dikutip dari Antara Kamis 14/4/2022, korban begal itu mengaku bersyukur bisa kembali bertemu keluarganya di gimana sih ini nulis teh, Dusun Matek Maling. Alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bebas dan berkumpul lagi bersama keluarga, kata dia saat ditemui di rumahnya di Praia Timur Kamis. Ia merupakan korban begal yang ditahan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka karena membunuh 2 begal, bla 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 bla. Dia dibegal 4 orang, dia tidak melarikan diri, melainkan membela diri dan bertarung dengan mereka. Sampai titik ini bisa kita simpulkan bahwa si bapaknya nih dibegal, ya dia ingin mempertahankan apa yang dia punya dong. Ya nggak? Mungkin dia gue nggak tahu ya, dia begalnya mobil atau motor ya. Kita bilang motor misalnya. Ya dia kalau dibegal motornya mungkin itu motor satu-satunya yang dia punya, dan dia ingin mempertahankan motornya tersebut gitu. Apakah bapak ini salah di kondisi itu? Masih tidak menurut saya. Masih 2 poin karena dia
ya mempertahankan motornya gitu ya. Itu mungkin harta satu-satunya, dan ya namanya begal, kalau gue bisa ngelawan pun gue ya bakal ngelawan begal sih. Kalau di kondisi si bapaknya, demi harta yang gue punya, ya nggak mau lah gue barang gue diambil sama orang, dirampas begitu aja gitu ya. Dikutip kata si bapaknya, saya melakukan itu karena dalam keadaan terpaksa, dihadang dan diserang dengan senjata tajam. Mau tidak mau harus kita melawan, sehingga seharusnya tidak dipenjara. Kalau saya mati, siapa yang bertanggung jawab, katanya. Nah, di video yang foto ini, kemarin gue lihat videonya, dia katanya kalau nggak salah dibacok di tangan ya. Dia sempat dibacok di tangan. Nah, terus udah itu setelah dibacok itu pakai celurit katanya. Nah, terus si bapaknya tuh ngelawan. Gue pengen ngeliatin video interviewnya, tapi nggak usah deh kayaknya ya. Nanti malah jadi kelamaan. Ia dan istrinya serta keluarga bekerja menjadi petani setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia juga hanya merupakan warga biasa karena tidak pernah sekolah. Ia menceritakan kejadian itu ketika akan pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan buat ibunya. Sesampai di TKP, dia dihadang diserang para pelaku menggunakan senjata tajam. Selanjutnya, ia melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang dia bawa sambil teriak minta tolong, namun tidak ada warga yang datang. Nah, ini bisa dilihat dari sini, bapaknya udah overpower anjing. Udah terlalu kuat anjing. Celurit sama pisau anjing. Bisa menang gimana ceritanya sampai dia ngebunuh ya. Ini perlu digarisbawahi sebenarnya, yang ngebunuh itu, ya gue setuju dengan pihak kepolisian, emang bukan tindakan yang bagus ya membunuh. Apapun itu, dalam agama juga nggak boleh ya kita ngebunuh orang, kecuali hal-hal tertentu. Nah, itu yang dipermasalahin sama netizen. Di agama sekalipun ya, membunuh itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu, dengan syarat tertentu. Saya nggak bahas peraturan negara ya, karena saya nggak ngerti. Saya ini basicnya tahu dari agama misalnya. Nah, kalau di agama itu boleh, tapi dengan syarat tertentu, ketentuan tertentu, waktu tertentu, ada ketentuannya. Nggak boleh main cerot, dosa Anda kalau main cerot gitu sama orang. Nah, mungkin di negara pun ada ketentuan tersebut ya, gue nggak tahu sampai si bapaknya dijadiin tersangka gitu karena membela dirinya, bukan membegal anjing. Bisa-bisa astagfirullah, bentar hampir keceplosan, tahan ada. Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua masyarakat yang telah mendukung warganya tersebut, sehingga dirinya juga berharap kepada aparat supaya kasus ini bisa diselesaikan. Penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi sidik setelah melakukan pemeriksaan saksi, kata Wakil Kepala Polres Lombok Tengah, Komisi Polisi Ketut Tamiana pada konferensi pers di halaman Polres Lombok Selasa. Gue bacain ya. Korban begal dikenakan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, melakukan penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perlu dibacain lagi nggak? Gue bacain lagi nih ya. Korban begal dikenakan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, melakukan penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Di sini udah mulai merasa aneh Anda? Gue belum tahu sih update terbarunya. Nah, di internet cuma kayak fakta ini tentang ini, fakta ini. Mungkin ceritanya juga belum beres ya. Maksudnya kayak prosesnya mungkin belum beres ya. Tapi gue sih berharap ya untuk si bapak, siapa namanya? Amak Santi. Semoga si bapaknya bisa dapat pengadilan yang paling adil lah. Maksud gue tuh pengadilan yang paling adil tuh gimana ya? Di sini kan bapaknya dibegal ya, Cok. Kondisinya sendiri. Mungkin gak bisa kabur karena motornya dipegangin ya. Terus si bapaknya gak mau
motornya lepas terus ngelawan, terus nggak sengaja sampai ngebunuh, terus harus gimana anjing? Itu yang dipertanyakan sama netizen termasuk gue gitu ya. Ini gue harus gimana gitu kalau kondisinya nanti gue dibegal gitu? Apakah mas mau motor saya? Oh iya ini ambil nih kuncinya, BPKB, STNK ya. Mas harus kayak gitu? Mas ini tuh motor gue, terus apakah motor gue bakal kembali setelah dibegal gitu? Apakah bisa gitu? Yang dimana ya kemungkinannya kecil, pasti kalau motor hasil begal itu ya dipretelin bisa jadi, atau mungkin dijual lagi gitu, dan ketemunya juga pasti susah gitu, nggak yang gampang. Emang sih pembela apa ya namanya, bela diri yang terbaik itu adalah lari ya, setahu gue gitu kan ya. Bela diri terbaik adalah lari, tapi tetap aja gitu ya. Kalau gue bisa ngelawan, gue pasti ngelawan. Maksudnya walaupun 4 orang anjing, logikanya susah gitu ya. Kalau kita bakal ngelawan 4 orang dan bakal menang gitu, itu logikanya aneh banget gitu ya. Cuman ini si bapaknya somehow bisa gitu. Dan kenapa dia malah jadi tersangka gitu ya atas kasus pembunuhan berencana ya tadi kalau nggak salah ya. Apa tidak berencana, gue nggak tahu juga ya. Ya gue sayang aja sih kalau misalkan si bapaknya tetap harus dipidana gitu. Even kalau dipidana juga, ya masuknya yang pembunuhan tidak berencana lah gitu. Terus kayak nggak usah lama-lama deh Pak Pol gitu ya. Maksudnya kalau misalkan mau ngikutin peraturan negara, gue setuju. Ya udah penjarain, tapi peraturannya harus adil, jangan berdasarkan peraturan aja. Mungkin dia dipenjaranya misalnya seminggu aja, atau 3 hari gitu, atau ya sebulan gitu. Jangan yang didakwanya seumur hidup atau semacamnya gitu. Toh yang ya tahu lah, yang di atas aja dapat diskon gitu ya. Masa ini si bapaknya ngebela diri nggak dapat diskon? Jelas-jelas loh itu ngerampok loh, dapat diskon loh. Anda itu yang di atas-atas tuh ya tolong apa gitu untuk keadilannya. Kalau gue sih masyarakat yang nggak tahu apa-apa gitu ya, yang nggak tahu apa-apa cuma bisa ya berharap yang terbaik aja gitu ya, karena gue pun nggak bisa nolong gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu, cuma bisa berkomentar dikit aja tentang kasus kali ini ya. Tips dari gue sih ya, ini kesimpulannya ya, kalau lo dibegal nih ya di jalan, tiba-tiba ada begal ya, lo kalau bisa cabut gitu ya. Kalau apalagi kalau lo pakai motornya bagus gitu, begalnya cuma pakai Mio gitu, lo pakai RE King atau lo pakai motor 1000 cc ya, lu kabur gitu, nggak usah ngelawan. Kalau misalkan udah dicegat terus kondisinya tidak memungkinkan ya, daripada lu mati ya lu kasih aja barangnya ya. Belajar dari kesalahan lah kita gitu. Kalau ada begal jangan dibunuh, kasihan begal ya. Itu aneh kan. pusing gua bener pusing. Kasihan begalnya nggak salah apa-apa dibunuh. Aduh, gimana ngomong? Aduh, konsepnya pusing gue, bener. Gue konsep, apakah begalnya kasihan? Enggak anjing. Otak gue pengen pecah. Sumpah, ini gue makanya sebenarnya males ngebahas kasus ini tuh, karena complicated banget, pusing banget. Ada peraturan negara segala macam, gue pun gak ngerti gitu. Jadi gue takut gitu ngebahas ya. Tapi aneh banget gitu. Apakah ikan begal gitu, itu begal udah ngebacok anjing, mau ngebunuh, masa nggak boleh dibunuh balik? Terus dia nggak apa-apa gitu ngebunuh kita, gimana anjing? Pusing. Udah anjing, daripada gua stres ya, mending kita akhiri aja pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga doa yang terbaik buat si bapaknya, semoga bapaknya nggak di penjara atau nggak gimana, semoga dia sehat terus, keluarganya sehat-sehat. Semoga begalnya lain kali jangan ngebegal dah, mending korupsi aja, lebih aman, bisa kena diskon. Dah gitulah. Pak, kalau suka komen, like, subscribe, terserah. Negara bebas ini mah, bukan negara negara persatuan yang nggak jadi.
fuck, udah.